Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 1051191107024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan teknik pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, kelas merupakan lingkungan utama, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Di dalamnya terjadi interaksi antara guru dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Namun, tercapainya tujuan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan guru dalam mengajar, melainkan juga pada kemampuan guru dalam mengelola kelas yang efektif. Yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik seperti ruangan, perabotan, dan alat pengajaran. Atau dengan kata lain, bahwa pengelolaan kelas khusus membicarakan pengaturan siswa di dalam sebuah kelas dalam hubungan belajar mengajar. Yang kedua yaitu teori-teori pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa dibentuk melalui kebiasaan dan latihan. Teori ini muncul dari pemikiran tokoh seperti B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan Johann B. Watson. Mereka percaya bahwa seseorang akan belajar berperilaku tertentu karena adanya rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Dalam dunia pendidikan, teori ini berarti guru bisa membentuk perilaku siswa dengan cara memberikan penguatan atau hadiah atau penghargaan ketika siswa berbuat baik dan hukuman ketika siswa berbuat salah. Nah, tujuannya supaya siswa belajar mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Yang kedua yaitu teori humanistik. Teori humanistik berfokus pada kemanusiaan dan perasaan siswa. Tokohnya antara lain yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka berpendapat bahwa setiap siswa punya potensi yang baik dan keinginan untuk berkembang, tapi mereka butuh rasa aman, dihargai, dan diterima agar bisa belajar dengan baik. Menurut teori ini, tugas guru bukan hanya mengajar pelajaran, tapi juga membimbing, memahami, dan membantu siswa berkembang sebagai manusia. Guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang hangat, terbuka, dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif menjelaskan bahwa belajar adalah proses berpikir dan memahami sesuatu. Tokoh pentingnya adalah Jean Piaget, Jerome Brunner, dan David Ausubel. Mereka berpendapat bahwa siswa bukan seperti gelas kosong yang hanya diisi oleh guru, tetapi mereka punya kemampuan berpikir sendiri. Nah, dalam teori ini, guru berperan sebagai pemandu atau fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan. Belajar bukan sekadar menghafal, tetapi memahami dan menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah dimiliki. Yang keempat yaitu teori sosiologis. Nah, teori sosiologis berangkat dari pandangan bahwa kelas adalah miniatur masyarakat kecil. Tokohnya antara lain Emile Durkheim dan George Herbert Mead. Di kelas, siswa belajar hidup bersama, berinteraksi, menghormati orang lain, dan mentaati aturan dalam kelas. Dalam teori ini, disiplin bukan karena takut pada guru, tapi karena kesadaran sosial. Siswa tahu bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi, guru tidak perlu selalu menghukum, tapi mengajak siswa memahami alasan di balik aturan itu. Nah, yang kelima yaitu
teori ekologi. Nah, teori ekologi dikembangkan oleh Jacob Kounin yang memandang bahwa kelas itu seperti lingkungan hidup atau ekosistem. Nah, semua hal di dalamnya saling berhubungan seperti guru, siswa, kegiatan belajar, dan suasana kelas. Menurut Kounim, guru yang baik adalah guru yang punya witness, artinya selalu sadar dengan apa yang terjadi di kelas. Guru juga harus bisa menjaga kelancaran kegiatan belajar atau momentum agar tidak terhenti oleh hal-hal kecil. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan kelas. Nah, teknik pengelolaan kelas merupakan sebuah teknik yang dilakukan guru dalam membuat atau menciptakan kondisi ruangan kelas yang bagus agar dalam proses belajar mengajar menjadi efektif dan menyenangkan serta siswa menjadi nyaman dalam belajar sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi siswa. Nah, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan guru menurut Suwardi dan Daryanto. Yang pertama yaitu teknik mendekati. Nah, bila seorang peserta didik mulai bertingkah, satu teknik yang biasanya efektif yaitu teknik mendekatinya. Yang kedua yaitu teknik memberikan isyarat. Nah, apabila peserta didik berbuat kenakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Isyarat tersebut bisa berupa petikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan. Yang ketiga yaitu teknik mengadakan humor. Jika insiden kecil, setidaknya guru memandang efek saja dengan melihatnya secara humoritas. Guru akan mempertahankan suasana baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang keempat itu teknik tidak mengacuhkan. Untuk menerapkan cara ini, guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan justru dapat membawa peserta didik untuk diperhatikan. Yang kelima yaitu teknik menghimbau. Nah, kadang-kadang guru sering mengatakan, "Harap tenang." Nah, ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil. Peserta didik memperhatikannya, tetapi apabila himbauan sering digunakan, mereka cenderung tidak menggubrisnya. Baik, selanjutnya yaitu peran guru dalam mengelola kelas. Nah, guru mendapat peran eksklusif dalam menjalankan proses pembelajaran. Peran yang bisa guru terapkan diantaranya yaitu sebagai seorang fasilitator. Jadi materi pembelajaran yang ada harus dapat dipahami secara baik. Dengan begitu guru bisa memfasilitasi dan membantu aktivitas peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu sebagai seorang manajer. Nah, peran seorang manajer di sini dapat dilihat dalam hal perencanaan, pengaturan juga pengawasan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Nah, guru juga berperan sebagai demonstrator dalam artian guru harus menjadi teladan setiap tingkah lakunya dan memberikan inspirasi bagi peserta didik. Guru juga sebagai pembina yang memandu siswa dalam setiap lingkup kelompok kecil dari kegiatan belajar peserta didik. Nah, guru juga sebagai seorang motivator yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik dan mendorongnya agar selalu semangat dalam belajar. Kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kelas bukan hanya ruang fisik tempat guru dan siswa berinteraksi, melainkan juga merupakan sebuah sistem sosial yang kompleks, di mana setiap perilaku, interaksi, dan suasana memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas dengan baik dari segi teori maupun praktik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.